Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan bisa beribadah kembali. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan, kami naikkan kepada Engkau, karena Tuhan telah mengumpulkan kami di rumah-Mu kembali di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, menyembah Tuhan kembali bersama dengan keluarga seiman kami Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan benar-benar nyata di tengah-tengah kami. Ya Bapa, kami percayakan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika nanti kami pulang Tuhan, iman rohani kami diperbarui kembali oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ada saat yang aku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saat yang aku hadapi, seringkali aku tak
seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Kami tak menyembah-Mu Tuhan, menyembah, melayani-Mu Yesus.
tempat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus bisa menaikkan dan menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Bapa, sebenarnya kami akan lebih lagi bersorak-sorai Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersemangat Tuhan, menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, Kau ciptakan lagu pujian begitu indah Tuhan untuk bisa kami naikkan Tuhan. Kami siap Bapa, lebih lagi bersemangat Tuhan, memuji muliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bangkit, serukan nama Yesus.
semuanya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan persembahan yang pertama. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup
kasih Tuhan Bapa untuk apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kami percaya semua yang hadir mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Semua yang hadir mengalami jawaban yang daripada Tuhan. Semua yang hadir mengalami kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat setiap kami bisa menangkap apa isi hati Tuhan. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Shalom, shalom. Sihat kuat, Tuhan baik. Jadi gini ya Bapak Ibu, tolong dibuka di Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7. Ayo kakak. Ya, saya bacakan ya. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah. Sekali lagi. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, ini tolong ditampilkan terus sampai akhir. Jadi apa yang mau saya bahas ini sebenarnya saya juga dalam tahap belajar. Oke? Jadi sekarang saya mau tanya. Boleh enggak menyampaikan renungan firman di mana pembicaranya juga masih belajar? Hah? Enggak boleh? Boleh, yo, sakarpe saya toh ya. Sing penting sing dibahas adalah firman, ya, bukan gosip. Oke, gini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, apa yang kita percaya itu menentukan kemana arah hidup kita. Tak ulangi lagi ya. Jadi kemana arah hidup kita ini ditentukan dengan apa yang kita percaya. Kalau kita mempercayai hal-hal yang baik, hidup kita jadi baik. Kalau kita mempercayai hal-hal yang benar, hidup kita pun jadi benar. Demikian sebaliknya, kalau kita mempercayai hal-hal yang buruk, hidup kita pun jadi buruk. Sampai sini paham? Ya. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa punya percaya yang baik? Piye caranya? Loh, kok meneng kabeh? Ingat ya, ini bukan orang luar ya, ini orang dalam ini. Wis gelek dek diundang tante di sini ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa punya percaya yang benar? Bagaimana caranya supaya kita bisa punya percaya yang baik? Piye kok? Tak tanya iya aja. Piye kok? Guyu tok. Untuk supaya kita bisa punya percaya yang baik, kita harus memikirkan hal-hal yang baik. Seperti tertulis di kitab Filipi, ya. Pikirkanlah semua yang baik. Pikirkanlah semua yang manis didengar, yang bijak, yang kudus, yang mulia. Pokoknya mikiro sing api. Pada waktu kita memikirkan hal-hal yang baik, otomatis kita punya percaya yang baik. Makanya ada firman ini. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Waktu kita memikirkan hal-hal yang baik, otomatis iman percaya kita jadi baik. Otomatis kemana arah hidup kita jadi baik. Semua berhubungan loh, ini firman loh ya. Ya. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Tertulis ini, di bahasa Inggrisnya lebih jelas. Apa yang kita pikirkan dalam hati kita, itulah kita. Amin. Mikir sing apik-apik. Sekarang lagi saya mau tanya, supaya kita bisa mikir sing apik, piye carae? Piye kok? Ngamera terus. Ayo jawab. Oh, ayo jawab. Piye kok? Tuh, terus apa lagi? Hah, sing lain? Tidur? Tidak boleh tidur, kecuali tante. Loh, kok boleh?
Oh, sakarepe tante ya, suka-suka tuh ya bebas tuh. Tante boleh tidur, yang lain tidak boleh tidur. Piye carane? Sederhana. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Ya wes, ada yang jawab. Pastikan apa yang kita lihat baik-baik. Ya, sing baik apa? Firman. Ya, enggak mungkin salah. Jangan pakai mata ini untuk melihat berita-berita di luar sana. Percayalah, berita-berita di luar sana selalu memuat berita yang buruk. Ya, ada kecelakaan beruntun di tol, langsung diviralkan, betul? Apakah pernah memberitakan jutaan mobil pergi kerja dengan selamat, pulang dengan selamat? Ndak ono, sing diceritakan sing elek-elek tok. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bangun pagi, pastikan lihat yang baik, firman. Nah, Bapak Ibu bangun tidur ndelok apa? HP. Loh, HP ini ono yang api, ono firmane juga. HP kudus, kitab suci, HP suci. Ya, pastikan apa yang kita lihat adalah sesuatu yang baik. Terus telinga, jaga telinga. Ya, jangan pakai telinga untuk dengar gosip. Pakai telinga untuk dengar yang baik. Apa yang baik? Firman, ya. Sekarang kan gampang toh mau dengar firman, dengar khotbah kan gampang toh. Punya HP semua kan, tinggal klik langsung kita bisa dengar khotbah. Khotbah dari mana? Tapi saya juga mau ingatkan, jangan dengar sembarang khotbah loh. Ya. Ada gereja-gereja di luar sana, mereka menyebutnya khotbah, tapi bagi saya itu bukan khotbah. Bagaimana disebut khotbah kalau tidak memuliakan nama Tuhan? Bagaimana disebut khotbah kalau nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah disebut sekalipun di dalam khotbahnya? Menurut saya itu bukan khotbah, tapi apa? Motivasi. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu juga mau dengar khotbah. Ojo sembarangan juga ya. Dengarlah khotbah yang memuliakan nama Tuhan. Dengar khotbah yang berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun firman loh yang diambil ayat-ayatnya. Ya, menurut saya itu apa? Motivasi. Pernah gak dengar kayak gini? Kamu pasti bisa. Pernah? Seolah-olah yang membuat kita bisa adalah kuat dan gagah kita. Padahal yang membuat kita mampu, yang membuat kita bisa itu siapa? Tuhan Yesus. Bukan kuat gagah kita. Betul? Semua tentang Tuhan Yesus. Pernah juga ada dengar khotbah kayak gini? Ayo nyumbang gereja, cek ben soge. Ada? Betul gak gitu tuh? Bener. Intinya gini ya, kalau kita bisa memberi, itu pun dari Tuhan. Kalau kita bisa mengembalikan perpuluhan kita, itu pun karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, ya. Betul, saya percaya waktu kita memberi, kita akan diberi. Waktu kita menabur, kita akan menuai. Tapi jangan sampai kita memancing Tuhan. Tuhan kontak ke Isa Yuto, cik aku menuai 7 ju. Bener kayak gitu? Beri dari hati dengan penuh sukacita. Ya, kalau kita bisa memberi, itu pun datangnya dari Tuhan. Amin. Bukan karena kuat gagah kita. Amin. Dengar khotbah yang memuliakan nama Tuhan. Dengar khotbah yang berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Setelah jaga mata, jaga telinga, terus jaga apa? Mulut. Ngomong sing apik ya, sering ya. Saya datang kan selalu bilang, ngomong sing apik, ngomong sing apik. Supaya apa? Kita dengar sing apik, pikiran kita jadi apik, hati kita jadi apik, hidup kita pun jadi apik. Sampai sini sepakat ya? Bisa paham? Ada pertanyaan? Apa? Tanya apa kok? Loh, gak apa-apa kok, jangan malu-malu. Wah, ini boloku iki, gak apa-apa. Kumpul wis lama, mek telepon tok tapi jarang kun. Saya ulang lagi ya, ben paham ya. Jaga apa yang masuk dalam hati kita. Jaga apa yang masuk dalam pikiran kita. Supaya pikiran kita selalu mikir sing apik. Supaya apa? Hati kita percaya sing apik. Supaya apa? Hidup kita pun jadi apik. Amin. Sampai sini paham ya? Ini firman kabeh lho. Tah, bangun tah. Tak tanya itu loh cek, gak turu. Sekarang saya mau cerita tentang saya, ya diri saya tak ceritai. Saya ini adalah orang yang pernah
ambil keputusan untuk menyerah. Ya, saya ini adalah orang yang pernah ambil keputusan untuk tidak lagi melakukan apa-apa. Pokoknya mangan turu tok. Ini keputusan ya wis orang yang putus asa. Bukan tanpa sebab Bapak Ibu. Jadi gini ya. Ini baru tahun lalu baru sana. Jadi saya ngelihat hidup saya ke belakang. Saya ini punya banyak masalah ya. Ya pernah saya sampaikan kan ya. Pernah digerobak Polda, diuber Pak Pajak, terus wis macam-macam. Sampai pernah kepingin mengakhiri hidup saya sendiri loh ya. Jadi saya ini ya tak cerita sedikit ya. Saya pernah punya distributor kan ya. Orang yang saya sayangi itu orang Kristen. Orang saya sayangi pokoknya tak pasrahi bertahun-tahun loh, puluhan tahun ini kerja. Dia yang jual, saya yang produksi. Uang banyak saya percayakan. Tiba-tiba distributor saya kepingin kawin lagi. Uang yang begitu banyak yang saya percayakan kepada beliau dipakai, gak karu-karuan. Sampai peputuran macet, sampai saya terbelit hutang, sampai saya pernah kepingin bunuh diri. Orang Kristen loh. Terus, saya juga punya supplier yang saya hormati, saya kasih. Tiba-tiba nusuk saya dari belakang. Dagangan dewek di belakang saya. Hancur ini hati. Ya kan? Terus saya pernah kerja sama orang. Enak-enak dagangan sudah tahunan. Kerja dewek. Ditinggal. Hancur ini hati. Saya mulai cari usaha lain. Saya waktu itu piara babi. Ya, babi untung. Tiba-tiba harga babi turun. Gara-gara banyak babi dari Bali masuk ke Jawa Timur. Rugi. Gak cocok ambil pakane. Saya mulai coba pelihara ayam. Periode pertama untung, kedua untung, ketiga untung, keempat. Untung 3 periode habis loh. Periode kelima modal entek. Firman bilang apa? Jangan menyerah. Suntek mana modal? Entek. Ya tuh. Rugi, gagal, ditinggal, dibuat kecewa. Saya bilang mbek Tuhan, lek carane ngene, lak mending aku turu di omah, gak usah lapo-lapo. Betul? Loh ini kan pemikiran orang maksudnya wajar ya. Lah wong kerja rugi. Kerja dikhianati. Kerja ditinggal, dimanfaatkan. Lah kaya apa kerja Tuhan? Aku tak turu di omah, mangan turu. Lek minggu ditelepon tante untuk khotbah, baru saya khotbah. Ya ini keputusan yang mau benar-benar saya ambil loh. Wis Tuhan, wis tak putus seperti ini. Tapi sebelum saya jalan ini, Tuhan bicara keras dalam hidup saya. Ngomong keras di hati. Bapak Ibu tahu gak sih kalau Tuhan bisa bicara sama kita? Siapa bisa dengar suara Tuhan lewat telinga? Gak ada ya? Kalau bicara dalam hati, tahu kan? Tuhan yang kita sembah Tuhan yang hidup loh Bapak Ibu. Bisa diajak ngomong. Waktu saya mau ambil keputusan seperti ini, Tuhan bicara keras dalam hidup saya. Ngomong kenceng ini. Bilang seperti ini. Nah, jangan sampai kejadian buruk yang kamu alami itu menjadi imanmu. Tak ulangi lagi ya. Tuhan mengingatkan saya, jangan sampai pengalaman buruk yang pernah saya alami itu menjadi iman saya. Iman saya harus berdasarkan apa kata Tuhan. Iman saya harus bergantung pada apa kata firman. Iman saya harus berpaut pada janji-janji yang tertulis buat saya di Alkitab. Betul? Saya diingatkan ya. Jangan sampai iman saya ini berpaut pada kejadian buruk yang pernah saya alami. Tuhan ingatkan saya, betul
betul kamu pernah ngalami yang namanya rugi, tapi bukan berarti saya adalah orang yang rugi. Firman bilang apa? Saya orang berhasil dan beruntung. Dan itulah saya. Memang benar saya pernah ngalami namanya gagal. Tapi bukan berarti saya adalah orang yang pecundang. Firman bilang apa? Saya orang lebih daripada pemenang. Dan itulah saya. Tuhan ingatkan jelas. Betul kamu ditinggal, kamu dikhianati, kamu dimanfaatkan. Tapi ingat, itu bukan kamu. Kamu adalah orang yang disayang Tuhan. Kamu adalah orang yang dikenan Tuhan. Amin. Jangan sampai pengalaman buruk yang saya alami itu menjadi iman saya. Iman saya harus berpaut pada apa kata Tuhan, apa kata firman, apa yang tertulis dalam kitab suci. Bukan kepada pengalaman buruk yang pernah saya alami. Amin. Firman bilang apa? Hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Contoh sederhana, Abraham di kitab Roma tertulis apa? Sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, dia tetap percaya, dia tetap berharap. Abraham ini diberi janji sama Tuhan. Kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Bapak banyak bangsa piye? Anak ndak punya. Umur wis tuwek. Bojo wis tuwek pisan, mandul pisan. Bagaimana punya anak? Tertulis di firman mati pocok. Tahu mati pocok? Hah? Apa tuh mati pocok? Wow, cok kasar-kasar mas. Alat reproduksinya tidak bekerja sesuai sebagaimana mestinya. Ya, ini harus gak boleh saru ya. Saya pernah ngomong saru di sana di Senen ya, Bu. Jadi sudah mati pocok, umur sudah tua, mandul pisan. Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia tetap percaya, tetap berharap. Dan inilah yang menyukakan hati Tuhan. Sampai tertulis Abraham diperhitungkan sebagai orang benar. Bukan karena sunatnya, tapi karena iman percayanya terhadap janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lagi. Jami. Sekarang tak tanyai. Apakah Bapak Ibu tadi tepuk tangan itu memuliakan nama Tuhan? Apakah tepuk tangan sama dengan memuliakan Tuhan? Nah, terus kok keplok-keplok? Oh iya. Gak apa, bagus. Coba buka. Roma 4 ayat 20. Roma 4 ayat 20. Yang di sini mana? Pindah ya? Oh sana. Kita bacakan ya. Sekarang ini gereja ini pada didoktrin ya. Beri kemuliaan buat Tuhan, langsung keplok-keplok. Saya tak coba di beberapa gereja, beri kemuliaan buat keplok-keplok. Tapi apakah keplok-keplok itu memuliakan nama Tuhan? Belum tentu ya. Orang keplok-keplok di luar sana belum memuliakan nama Tuhan loh. Ini coba ya. Tetapi terhadap janji Tuhan ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ini kan ngomong nama Abraham ya. Malah Abraham diperkuat dalam imannya dan ia apa? Keplok-keplok, ia apa? Memuliakan Tuhan. Jadi apa sih memuliakan Tuhan itu? Waktu kita percaya terhadap janji-janji Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk percaya, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap berharap, tetap percaya, dan itu disebut apa? Memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Wah. Ojo mek keplok-keplok tok ya. Harus percaya. Ya, keplok-keplok bagus. Tapi harus ditambah dengan apa? Percaya. Yakin bahwa janji Tuhan jadi dalam hidup kita. Kita adalah apa yang seperti firman katakan. Amin. Ya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita percaya. Yang kita percaya menentukan kemana arah hidup kita. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan loh. Sungguhan loh. Coba ini ya. Bapak Ibu tahu nggak? Menara Babel. Tahu? Di mana itu?
Tanjung Perak sini ya, Kak. Tahu Menara Babel? Coba buka ini. Kejadian 11 ayat 4. Ya, tak bacakan ya. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saya mau tanya, waktu di ayat ini, apakah Menara Babel sudah ada? Belum ya? Jelas toh ya? Mari itu apa? Ayo, sik dalam pikiran. Ya, ayo tuh makan durian. Apakah tante sudah makan durian? Belum. Ya, ini jelas loh ya. Jelas ya. Ini cuma mikir, cuma ngajak, cuma merencanakan. Coba buka ayat sesudahnya ini. Ayat piro itu? Ayat 5. Lalu ya kan? Turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia ini. Ayat ini Menara Babel sudah jadi belum? Ya kan ya? Di ayat sebelumnya baru ngajak, tapi Tuhan melihat itu sudah jadi loh. Jangan pernah main-main dengan apa yang kita pikirkan. Bagi manusia cuma mikir, cuma merancangkan, cuma desain, tapi bagi Tuhan sudah jadi loh itu. Waktu saya ngerti ini, saya ngelihat ini, drodok ini loh. Mereka cuma ngajak, ayo kita bangun menara yang tinggi. Tapi bagi Tuhan menara itu sudah ada loh Bapak Ibu. Bisa tangkap ini? Apa yang kita pikirkan bagi Tuhan itu sudah ada. Mikir sing apik Bapak Ibu. Mikir sing apik terus menerus. Lagi ya, tahu Bapak Ibu zamannya Nuh, ya? Nuh kan disuruh buat bahtera toh. Gara-gara apa? Tuhan kepingin menghabiskan semua manusia. Tahu kenapa? Karena manusia jahat. Coba kita buka ini. Coba buka ya. Di Kejadian 6 ayat 5. Lihat. Kejadian 6 ayat 5. Lihat. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan apa? Bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bisa paham? Memang betul mereka jahat. Tertulis apa? Mereka jahat dan apa? Kecenderungan hatinya selalu jahat. Dan itu di mata Tuhan jahat. Berbuat jahat, iya. Tapi tertulis jelas. Karena apa? Pikirannya selalu memikirkan yang jahat. Apa yang mereka pikirkan selalu jahat. Tidak ada lagi kepinginan untuk bertobat. Bos jahat, mikir sing jahat. Di mata Tuhan jahat. Ya Bapak Ibu, jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Tertulis loh jelas ini. Di zamannya Nuh, di zamannya Babel. Manusia cuma ngajak, kepingin merancang, kepingin bangun. Tapi Tuhan sudah melihat, sudah ada loh itu menara. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan di hati ini. Apa yang kita pikirkan, itu menentukan apa yang kita percaya. Apa yang kita percaya menentukan kemana arah hidup kita. Jadi iman itu punya dua sisi Bapak Ibu. Ya, ada sisi yang buruk, ada sisi yang baik. Kalau kita mempercayai hal-hal yang buruk, itu juga iman loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berdoa, berkati saya Tuhan. Tapi lek gak percaya dengan apa kata firman, iso jadi. Tuhan bilang, ayo nak buka bakso. Terus di hati, loh, wong aku tahu rugi Tuhan. Loh wong modalnya tekan ndi? Kira-kira bisa jadi? Siapa yang jual bakso di sini? Hah? Kok gak kayak tante? Ini sudah laris baksonya. Amin. Jadi Bapak Ibu, iman itu juga bisa buruk, juga bisa baik loh. Jadi hati-hati dengan apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita. Amos 3 ayat 3. Coba buka. Bisakah dua orang berjalan bersama kalau gak janjian? Bisa? Gak bisa. Jadi contohnya seperti ini. Kok berdiri kok. Sini. Nah, gandengan. Saya minta engkau tiongking,
berdiri dan dia mau. Berarti apa? Sepakat. Ya toh? Sepakat berarti podo. Ayo. Melaku bareng. Gandengan. Nah, sepakat. Ya, sepakat. Balik lagi. Sekarang bayangkan saya Tuhan. Ya. Ini manusia biasa. Ya, kita. Tuhan bilang, "Enak jalan bersamaku." Bisa bayangkan? Di tengah perjalanan Tuhan bilang, "Nak, kamu tak kasih pabrik baru." Amin. Loh, lambat deh. Nah, lalu lagi. "Nak, kamu tak kasih gedung gereja baru." Enggak. Loh, ya begitu. Ini Loh, iya diikat sampai 5 tingkat kok loh. Ya, bukan sepakat ini. Loh sih, gak percaya ini. Kamu orang berhasil dan sukses, Nak. Amin. Kamu soge, Nak. Amin. Kamu sehat dan kuat, Nak. Amin. Nah, kan? Bisa bayangkan? Kita ini cuma diminta sepakat sama Tuhan. Sepakat apa kata firman. Ojo kayak tadi dikek bangunan gereja gak gelem ya ini loh. Sepakat sama Tuhan. Tuhan bilang kamu berhasil dan beruntung, yo sepakat toh. Supaya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Bisa ngerti iki? Bisa paham? Oh, beri tepuk tangan buat kau. Iki tangannya kok mambu duren yo. Mas dibuka tak? Enggak aku ya. Jadi paham Bapak Ibu? Sepakat toh sama Tuhan. Kalau Tuhan kita ini bilang kita ini berhasil dan sukses, sepakat toh. Sekalipun masih ngalami kerugian loh. Mungkin kita gagal, tapi percaya apa kata firman. Firman bilang kamu adalah lebih daripada pemenang. Percayalah firman lebih daripada kenyataan itu intinya. Percayalah firman lebih dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita alami. Kalau Tuhan bilang kamu akan punya pabrik baru, yo nuruto, yo percaya, mulai melangkah. Kamu akan punya kerjaan-kerjaan baru, nuruto, itu Tuhan yang bilang. Jangan pernah lihat pengalaman buruk yang pernah kita alami. Amin. Saya pernah rugi loh. Saya pernah gagal. Tapi bukan berarti saya orang yang gagal. Saya adalah lebih daripada pemenang. Mungkin Bapak Ibu pernah sakit. Tapi bukan berarti kita orang sakit. Firman bilang apa? Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sembuh. Percaya firman lebih daripada kenyataan. Itu intinya loh Bapak Ibu. Sepakat toh ambil kata Tuhan. Kita diciptakan bukan untuk menjadi pecundang. Kita diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Milikilah mentalitas pemenang. Milikilah mentalitas seorang juara. Kalau punya masalah, jangan dikit-dikit kepingin bunuh diri. Ada tak orang yang ingin bunuh diri sini? Tidak ada ya? Gak ada ya? Ini aku tak berarti dulu ya. Saya sudah bertobat Bapak Ibu. Saya tahu bahwa saya ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Saya tahu nyawa saya itu podombik nyawani Tuhan. Karena Tuhan sudah mati buat saya. Supaya saya beroleh hidup. Jadi saya ingatkan lagi. Kalau ada masalah, jangan gampang menyerah. Kalau ada masalah, hadapi bersama Tuhan. Ya, bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita lebih daripada pemenang. Jangan miliki mentalitas seorang pecundang. Ingat itu. Ingat apa kata firman. Kita diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang itu bukan cuma menang, lebih daripada pemenang. Amin. Saya mau tanya, orang Israel pada waktu dijajah Mesir ya, terus dibebaskan Tuhan, pergi dari Mesir. Apakah orang Israel sudah benar-benar merdeka? Sudah keluar loh dari perbudakan, keluar loh. Apakah orang Mesir benar-benar merdeka? Belum. Buktinya apa? Ketemu masalah, kepingin balik ke Mesir. Ketemu masalah, ngomel terus. Ketemu masalah, kangen ambek bawang pre katanya. Tertulis loh, kangen ambek semongko, kangen ambek bawang pre. Gila nggak itu? Kenapa? Meskipun mereka bebas, tapi pikirannya masih tinggal di Mesir. Ya, Bapak Ibu, ini tidak gampang. Tidak gampang, saya pun masih belajar. Apapun keadaan saya harus
lebih percaya firman ketimbang keadaan. Amin Bapak Ibu. Tidak gampang loh. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Saya sudah bertobat Bapak Ibu. Saya sudah bertobat. Saya tidak lagi mau makan turu mangan turu tok di omah. Saya putuskan hidup saya ini untuk terus berkarya. Ya. Apapun yang terjadi, saya terus berkarya. Saya sudah punya develop beberapa produk. Saya akan terus bekerja. Saya akan terus develop sesuatu yang baru. Karena saya tahu panggilan saya. Saya ini diberkati untuk menjadi berkat. Saya tahu panggilan saya untuk merumahkan orang-orang yang tidak mampu. Ya Bapak Ibu. Jadi ini firman buat saya. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jangan sampai punya mentalitas seorang pecundang. Milikilah mentalitas seorang juara. Ingat apa kata firman. Percayalah firman lebih daripada kenyataan. Percayalah firman lebih dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita alami. Amin. Tertulis di firman apa? 7 kali orang benar jatuh, dia tetap loh, kok apa? Apa kok? Bangkit. Mesti jawab kok yang king torek. 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bangkit. Ada ayatnya? Saya tidak hafal. Amsal 24 ayat 16. Pokoknya ada ayatnya. Nah sekarang saya mau tanya. 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bangkit. Orang benar yang dimaksud di ayat ini siapa? Siapa? 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bangkit. Orang benar yang dibicarakan di ayat ini siapa sih? Siapa mas? Sing main piano, belum? Melongo ai. Siapa? Hah? Siapa? Saya. Siapa yang ngomong saya? Hah? Siapa yang ngomong saya? Hah? Ibu ya? Oh, Salomo. Berarti ibu bukan orang benar. Hah? Wes engkau gampang ini paling gampang ditanyai. Siapa ini? Engkau? Engkau orang benar? Iya. Saya tak tanyai. Perbuatan benar apa yang engkau pernah lakukan untuk Tuhan? Kok bisa yakin ngomong orang benar? Nah ini ya tak tanyai. Hah? Setia? Serius ah? Loh. Iya serius. Serius. Apalagi? Taat. Wis, khotbah? Apakah dengan khotbah engkau menjadi orang benar? Terus apa yang buat orang benar? Dia dibenarkan, percaya Tuhan. Berarti engkau orang benar. Ini tutul bakso. Apakah dengan jual bakso Bapak menjadi orang benar? Nah terus Bapak orang benar bukan? Orang yang dibenarkan. Nah ini tante orang benar. Di gereja tidur loh tuh. Ya apa tuh? Orang benar kayak gitu. Ya ibu. Kabeh ini kok gak yakin yo. Gini ya. Tak inget no lagi. Kita selamat bukan karena perbuatan baik kita. Ingat ini. Ya betul Pak. Kita selamat karena apa? Iman percaya kita kepada Tuhan. Makanya disebut sebagai anugerah. Mek bondo percaya tok wis langsung selamat. Ya. Jadi ada pertukaran yang ilahi di atas kayu salib. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita ini langsung tukeran sama Tuhan Yesus. Tuhan rela menjadi kutuk supaya kita diberkati. Tuhan rela menjadi dihancurkan sakit supaya kita sehat dan kuat. Tuhan rela menjadi salah supaya kita menjadi orang benar. Ingat, amin. Jadi kita ini orang benar karena mek bondo percaya tok. Bukan gara-gara perbuatan baik, bukan karena kita khotbah, bukan karena taat setia kita, bukan. Karena iman percaya kita kepada Tuhan, bukan gara-gara dodolan bakso. Ya, karena iman percaya kita kepada Tuhan, bukan gara-gara bawa duren, bukan gara-gara tidur di gereja. Masih turu di gereja, lek percaya mbek Tuhan Yesus, tetap orang. Loh turu lek teh. Turu temenan rek aduh. Sekali lagi, siapa orang benar di sini? Duh, saya gak yakin daerah sini. Ibu orang benar?
berbuat banyak apa buat Tuhan, Bu? Intine masih kita berbuat banyak sebanyak apapun itu tidak menyelamatkan kita, tidak menjadikan kita orang benar. Yang menjadikan kita benar adalah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah lupakan hal ini. Ini dasar dari kekristenan kita. Bondo mek percaya tok wis slamet. Bondo percaya tok kita dijadikan orang benar. Kita ini benar karena Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Kita ini kudus karena Tuhan yang menguduskan kita. Tidak peduli perbuatan buruk kita, tidak peduli perbuatan baik kita. Amin. Masih turu di gereja, tetap orang benar. Wes, gak apa-apa toh, tidur toh. Ya, jadi Bapak Ibu, tolong masukkan dalam hati kita bahwa kita adalah orang benar. Ya, bukan karena perbuatan baik kita. Sekarang saya mau tanya, orang benar yang dimaksud di sini siapa? Kita, bukan Salomo Bu ya, kita. Kita orang benar. Nah, pertanyaannya, tertulis apa? 7 kali orang benar jatuh. Berarti apa? Orang benar bisa jatuh loh. Orang benar bisa rugi loh. Orang benar bisa gagal loh. Orang benar bisa ditinggalkan loh, dikhianati, dimanfaatkan loh. Tapi ingat, 7 kali orang benar jatuh, dia tetap bangkit. Ini yang harus kita praktekkan. Kita pernah rugi, terus apa? Yuk bangkit. Kita pernah gagal, yuk bangkit. Kita pernah ditinggal, dikhianati, dimanfaatkan. Apa yang harus kita lakukan? Bangkit, bangkit dan bangkit. Jangan pernah tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, opo dosaku? Kok aku ngalami iki? Ingat, dosa Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Ada kan ya, ada orang kalau ngalami sesuatu yang buruk selalu mempertanyakan Tuhan. Tuhan, aku dosa apa? Betul? Seolah-olah itu hukuman dari Tuhan. Percaya, di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak ada lagi namanya penghukuman. Jelas loh di kitab Roma, tidak ada lagi namanya penghukuman, penghakiman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami sesuatu yang buruk, mungkin mobilnya ketenggor, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Bangkit. Bapak Ibu mungkin mengalami dagangan rugi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangkit. Sakit, apa yang harus dilakukan? Bangkit. Nang dokter sebisanya percaya firman Tuhan lebih daripada kenyataan pokoknya. Amin. Ke dokter, ya wis nang dokter. Harus operasi, ya operasi ya. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan, iki dosaku apa? Dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Kalau ada sesuatu yang buruk kita alami, eling, harus bangkit. Tertulis juga, kemalangan orang benar banyak, betul? Tapi Tuhan apa? Meluputkannya semuanya itu. Orang benar ngalami kemalangan loh. Ya, tetap bangkit, bangkit. Saya dari Malang, punya rumah di Malang. Tadi berangkat dari Malang, nanti mari khotbah lagi, terus baru pulang ke Malang. Tapi bukan berarti saya orang yang Malang, betul? Saya orang berhasil dan beruntung. Amin. Saya ini kan suka makan babi, ya toh? Babi manis, babi asin, babi kecap, babi asep. Tapi bukan berarti saya babi, ya. Saya adalah orang yang langsing, ganteng, dan awet muda. Seperti apa kata firman, ya. Percaya firman lebih daripada kenyataan. Percaya firman lebih dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kita alami. Amin. Amin. Tanamkan yang baik dalam pikiran kita, supaya hati kita percaya yang baik. Amin. Ya, tertulis di firman apa? Rumput boleh kering, bunga boleh layu, tapi firman Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ayo. Kita nyanyikan lagu ini ya, ben tambah percaya. Kau Tuhan, berkat-Mu atasku
Terima kasih Tuhan Bapa, kami percaya, kami terima anugerah untuk mempercayai firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih kami terima anugerah untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kurang Tuhan kasih limpah. Yang terikat dengan dosa Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sedih Tuhan beri penghiburan. Kami percaya kami semua sehat dan kuat, berhasil dan sukses, makmur dan termasyur, ganteng, cantik, langsing dan awet muda. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Glory bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, luar biasa saudara. Firman Tuhan ini menguatkan kita, amin. Bagaimana sesungguhnya kita ini orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dibenarkan karena anugerah. Puji Tuhan, saudara. Tadi itu maksudnya saya dikasih gereja baru, ya saudara. Dalam pikiran saya, berarti saya itu keluar, punya gedung baru, punya gereja baru. Dan apa yang ada dalam pikiran saya tetap di sini, gereja ini yang dibangun. Amin. Amin, saudara. Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus kirimkan hambanya pagi hari ini di tempat kita untuk memberkati kita. Semua karena kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Amin, saudara. Ketika tadi khotbah disampaikan, saudara, kembali saya ingat pada waktu beliau ini pertama kali khotbah di tempat ini, saudara. Dan pada waktu itu Bapak Gembala itu langsung, saudara, suka dengan Pak Adri ini, saudara. Sampai Bapak Gembala itu katakan orangnya itu baik, masih muda, King. Sering-sering diundang ke sini, saudara. Ini yang Bapak Gembala waktu itu pertama kali, saudara. Itu sore hari, ya saudara. Dan Bapak Gembala pesan sama saya. Dan hari-hari terakhir pun saya rasakan, saudara, seperti tadi disampaikan, rasanya seperti saudara, saudara. Rasanya seperti bagian dari gereja kita, amin. Ya betul Tante ya, sampai ingat janjinya Bapak Duren buat Tante. Tadi ada jemaat yang masuk sudah bau duren, sampai bilang bau duren enggak bisa dicolong, saudara. Dan ini hadiah buat Ibu Gembala, hasil semangatnya, developnya, saudara, tanam duren. Puji Tuhan, kita doakan hambanya ini tetap dipakai Tuhan, sesuai dengan visi dan misi Tuhan yang ditaruh di dalam hatinya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Kita juga berdoa supaya di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, Tuhan terus bekerja dan campur tangan. Amin. Berita gereja saya sampaikan acara ibadah di tempat ini. Setiap hari Senin dan Rabu di gereja diadakan ibadah doa pagi yang dimulai jam 6:30 pagi. Setiap hari Selasa ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore. Dan setiap hari Kamis ibadah doa puasa jam 8 pagi. Dan setiap hari Jumat ibadah doa malam secara online melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Dan hari Sabtu ibadah kaum muda yang dimulai jam 7 malam. Untuk Sabtu depan, Sabtu kelima tanggal 29 Maret, ibadah kaum muda dalam bentuk fellowship Q&A. Jadi kaum muda akan berkumpul, mereka akan membahas sebuah topik bersama-sama. Dan hari Minggu ibadah raya jam 7:30 pagi. Untuk minggu depan tanggal 30 Maret ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Pastor Doni Tatimo. Ini berita susunan ibadah selama 1 minggu ke depan. Dan saya harapkan saudara, sekalipun dalam rangkaian Idul Fitri, saudara, gereja tetap buka. Dan saudara, saya berharap juga jemaat tetap semangat untuk datang mengikuti ibadah.
kita sama-sama tetap mencari Tuhan, kita sama-sama tetap mempermuliakan Tuhan. Amin, saudara. Kita akhiri ibadah, saya kembalikan kepada WL. Puji Tuhan. Pengumuman yang lain tidak ada, kita memberikan persembahan yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita mau tunduk kepala. Tuhan, terima kasih. Sungguh luar biasa Tuhan, pagi hari ini kami bisa menikmati firman Allah bersama-sama ya Tuhan. Kami semua adalah orang yang beruntung, kami adalah orang yang mendapat kasih karunia dari Allah. Dan itu kasih karunia dan kasih karunia berlimpah-limpah yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah jemaat-Mu mereka mengerti dan mereka pegang janji Tuhan. Dan mereka Tuhan makin setia dan makin sungguh-sungguh lagi kepadamu Bapa. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Andri Tuhan. Kau pakai makin luar biasa. Beri pembukaan firman-Mu dengan pengurapannya ya Tuhan. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaannya. Berkati ya Tuhan keluarganya. Khususnya ayah dari Bapak Andri ini Tuhan. Yang beberapa waktu yang lalu Tuhan punggungnya kecetit. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan. Sehingga beliau Tuhan bisa lagi aktif, bisa lagi bekerja. Bisa lagi berjalan dengan leluasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, Engkau berkati pemain musik, Engkau berkati song leader dan singer Tuhan campur tangan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dan kasih Allah. Kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan
Tuhan.